Shalom God Lovers, Dia Bapa yang mengasihi kita, apa adanya kita. Mari datang ke hadirat-Nya pagi hari ini, menyembah Dia. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Shalom God Lovers, kali ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan yang datang daripada Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu terbangun atau terhancurkan dari sebuah kepemimpinan. Itu sebabnya saya percaya firman sebenarnya membangun kemampuan dalam kehidupan kita. Dan salah satu kemampuan yang firman Tuhan bangun adalah bagaimana kita bersama Tuhan
memimpin begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Segala sesuatu jatuh dan bangun bersama kepemimpinan. Jadi siapapun saudara, saya percaya saudara adalah seorang pemimpin. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan bahwa pemimpin adalah identitas. Salah satu identitas kita sebagai anak Tuhan adalah pemimpin. Kenapa pemimpin sebagai identitas menjadi hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita jalani, untuk kita hidupi? Karena begini, dunia ini hanya mengakui seorang pemimpin ketika orang tersebut ada dalam sebuah struktural, organisasi atau apapun. Siapa saudara? Apakah saudara bagian dari organisasi? Apakah saudara part dari sebuah kepemimpinan secara organisasi? Kalau saudara bukan, maka dunia ini tidak akan mengakui saudara adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang diakui dunia adalah pemimpin yang ada dalam sebuah posisi strategis tertentu. Tapi tidak di dalam Tuhan. Ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan membentuk kita menjadi rupa dan gambarnya, maka di saat yang sama kita mewakili representatif rupa dan gambar Tuhan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu identitas, baik dia ada dalam struktur atau tidak. Apakah Bapak Ibu Saudara ada dalam struktur atau tidak, itu tidak mengubah identitas asli kita. Kita adalah seorang pemimpin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bernostalgia sedikit mengenai pelajaran biologi yang ada di sekolah, di mana kita tahu bagaimana prosesi manusia bisa ada, bagaimana saudara dan saya bisa ada dalam dunia ini. Kita tahu sama-sama terjadi proses pembuahan dari sekian banyak sel sperma bertemu dengan satu sel telur, lalu terjadilah pembuahan, lalu kita manusia ada. Artinya begini, kita berasal, semua kita berasal dari satu benih unggul, benih juara, benih pemimpin yang bisa mengalahkan begitu banyak benih lainnya. Jadi kita ini terlahir dari benih pemimpin. Alkitab berkata sejak dalam kandungan Tuhan menenun kita, dari kita menjadi bakal anak di dalam rahim ibu kita. Dia sudah membentuk, dia sudah memproses kita. Bahkan dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan ketetapan-ketetapan ilahi di dalam kehidupan kita. Jadi kepemimpinan di dalam Tuhan tidak ada hubungannya dengan waktu saudara tergabung dalam sebuah struktur organisasi atau tidak. Kepemimpinan dalam Tuhan adalah identitas. Kenapa kepemimpinan dalam Tuhan adalah identitas? Supaya semua orang sadar dan percaya bahwa kita adalah orang yang tepat untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan, Roh Allah tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3:16 dikatakan, tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam dan bersemayam di dalam kita. Kayak ada namanya baptisan Roh Kudus, di mana kita kepenuhan oleh Roh Allah. Saudara, siapapun bisa mengalami kepenuhan Roh Allah. Anak sekolah minggu, anak remaja, dewasa muda, ibadah umum, bahkan usia emas. Siapapun bisa mengalami kepenuhan dari Roh Allah. Sebuah pertanyaan singkat. Apabila seorang anak-anak kepenuhan Roh Allah, apakah Roh Kudusnya juga anak-anak? Tentu tidak. Apakah ketika Roh Kudus memenuhi seorang remaja, maka Roh Kudusnya juga menjadi remaja? Tentu tidak. Jadi ada oknum ilahi di dalam kehidupan manusia, semua segmen umur yang memampukan manusia menjadi leader sekalipun dia adalah anak remaja, bahkan sekalipun dia adalah sekolah minggu. Makanya itu membantah sebuah statement dan cara berpikir bahwa hanya pria yang layak menjadi seorang pemimpin. Oh tidak, siapapun asal dia manusia, asal dia percaya. Bahkan waktu dia percaya di dalamnya ada Tuhan yang hidup, maka muncullah satu identitas bahwa kita adalah pemimpin. Itu sebabnya berpikirlah, berperilakulah, berfungsilah, bertanggung jawablah, ambillah sebuah komitmen sebagai seorang pemimpin. Bukan supaya saudara jadi pemimpin. Menjadi pemimpin bukan pencapaian.
Kepemimpinan di dalam benak, di dalam idenya Tuhan, itu bukan kayak orang seperti sebuah lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung. Bukan mencari upline atau downline, tidak. Kepemimpinan di dalam Tuhan adalah identitas, bukan sesuatu yang dicapai, tapi sesuatu yang Tuhan munculkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, itu sebabnya jangan percaya kalau ada orang yang berkata, saudara bukan pemimpin. Bahkan jangan percaya isi hatimu sendiri kalau isi hatimu mulai berbicara bahwa engkau bukan seorang pemimpin. Pagi ini ada pesan Tuhan buat siapapun saudara yang mendengarkan suara saya. Ada pesan Tuhan bahwa ada sebuah pantulan firman yang harus saudara terima hari ini. Bahwasanya saudara adalah seorang pemimpin. Paling tidak pimpinlah dirimu sendiri. Paling tidak pimpinlah pemikiranmu sendiri. Saudara, hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah pimpin mental kita. Jangan biarkan ketakutan yang mimpin mental kita. Jangan biarkan kesakitan yang mimpin mental kita. Jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan yang memimpin mental kita. Ambil kepemimpinan penuh atas dirimu sendiri. Jangan biarkan ego, jangan biarkan nafsu, jangan biarkan keliaran-keliaran dalam hidup kita mengambil alih kemudi dan menentukan arah dalam kehidupan kita. Ini waktunya mengambil sebuah kepemimpinan yang sudah menjadi identitas. Lalu pimpinlah diri kita sendiri. Pimpin perkataan kita, pimpin penglihatan kita, pimpin seluruh arah kehidupan kita menuju setiap rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kabar baik datang bagi setiap kita pagi hari ini. Bahwasanya saudara dan saya adalah seorang pemimpin. Bukan karena kita tergabung dalam sebuah organisasi atau ada dalam struktur organisasi. Karena semesta menciptakan kita dengan satu identitas, yaitu seorang pemimpin. Amin. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada ada pengurapan Tuhan dan otoritas Tuhan turun atas kami. Kami percaya langkah kami berotoritas bersama Tuhan. Dan tolong kami agar kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati melalui renungan ini, boleh membagikan kepada teman, kerabat atau saudara. Tuhan Yesus memberkati.